Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam program Sapaan Firman Gembala, menemani kita dalam bersatu teduh, mengakses kekuatan Tuhan di dalam kita melanjutkan setiap perjuangan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu semata-mata kami boleh ada sampai hari ini untuk menikmati segala kebaikan-Mu atas setiap kehidupan kami. Olehnya Bapa, Engkau terus ada dalam menyertai kami, dan kami mohonkan bimbingan dan terang firman-Mu akan terus membuka setiap jalan di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tolong kami dalam pemberitaan firman-Mu boleh menguasai setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup seturut pada kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Timotius 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-21. Ini merupakan pembacaan kita di bagian akhir dari kitab 1 Timotius. Berarti kita sudah menyelesaikan kitab 1 Timotius. Pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau iklarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengiklarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya telah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang, untuk
mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih, karunia menyertai kamu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, ada satu istilah yang muncul dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu manusia Allah. Ya, memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga sudah mengenal beberapa sebutan, ya, seperti manusia super, ya, Superman, manusia setengah dewa, manusia besi, atau manusia robot, manusia serigala, dan lain sebagainya. Nah, tentu semua sebutan ini punya makna tersendiri. Nah, kata yang ditambahkan di dalam setiap kata, dalam hal ini manusia, tentu memberikan keterangan atau sifat dari manusia itu. Jadi ya, tentu sangat menarik sekali. Ya. Kemudian Paulus di dalam menutup suratnya yang pertama kepada Timotius, Paulus menyebut Timotius itu sebagai manusia Allah. Ya. Kalau Yesus kan jelas Allah yang menjadi manusia, bukan manusia yang menjadi Allah. Dan istilah manusia Allah ini bukan manusia yang menjadi Allah. Tetapi sebutan ini mengandung makna sebagai sebuah gambaran jati diri. Nah, jadi sekali lagi, sebutan ini bukan untuk menunjukkan ya, bahwa Timotius itu manusia super atau manusia setengah dewa yang memiliki kekuatan supranatural atau yang memiliki kekuatan adidaya. Tidak. Jadi istilah manusia Allah ini tidak dimaksudkan dengan kekuatan, ya, power. Walaupun sebagai orang percaya kita punya kuasa, ya, yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasihi, sebutan manusia Allah ini dipakai oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk menunjukkan bahwa Timotius adalah seorang hamba Allah, seorang abdi Allah, atau seorang manusia yang dimiliki sepenuhnya oleh Allah. Dan bukan cuma di sini, ya, tapi sebutan ini juga pernah diberikan, ya, kepada Musa, ya, di
diberikan kepada Musa di dalam Ulangan pasal 31 ayat 1. Ulangan 33 ayat 1. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu, kepada orang Israel sebelum ia mati. Jadi manusia Allah itu identik dengan abdi Allah. Nah, kemudian juga ini pernah juga sebutan ini dikenakan kepada Samuel. Nah, di dalam kitab 1 Samuel 9 ayat yang ke-6. 1 Samuel 9 ayat yang ke-6. Tetapi orang ini berkata kepadanya, "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." Nah, jadi jelas bahwa istilah manusia Allah itu adalah menunjuk kepada pribadi yang hidup sebagai alat Tuhan. Nah, sebagai manusia Allah atau hamba Tuhan, Tuhan juga memakai Rasul Paulus untuk mengingatkan beberapa hal kepada Timotius. Pertama, supaya Timotius mengejar karakter-karakter ilahi dan menjauhi hal-hal yang fana. Jadi bukan lagi mengejar dunia. Jadi sementara mengerjakan perkara-perkara yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita di dunia, tapi arah pandangan hati kita harus tertuju kepada Tuhan, Allah yang kekal, sehingga kita bisa melakukan segala sesuatu seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan sebenarnya inilah kunci keunggulan kita sebagai seorang manusia. Kita selalu mengerjakan segala sesuatu, tapi bukan lagi orientasi dunia dengan segala yang ada di dalamnya, pujian, kekayaan, kehormatan. Karena itu semua telah dimiliki oleh orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu sebagai hamba Allah, Timotius juga diperintahkan untuk selalu menaati Allah. Nah, dalam konteks menaati Allah itu juga terkandung pengertian menghormati sesama. Banyak orang merasa mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, tapi mohon maaf, tidak ada etikanya, tidak ada santunnya. Tentu ini bukan suatu hal yang baik untuk kita pertontonkan, keangkuhan, kesombongan kita, karena merasa diri super dan lebih dari yang lain, sehingga tidak mau menghormati yang lain. Tidak seperti itu. Dan yang ketiga, Timotius diingatkan untuk menjaga hidupnya sesuai dengan kebenaran. Seorang abdi Allah, dia harus melakukan kebenaran.
Walaupun karena itu dia harus dibenci dan dimusuhi oleh semua orang. Dari seorang abdi Allah, dari seorang hamba kebenaran yang tidak bisa dikompromikan dengan hal-hal yang berdosa. Nah, dengan kata lain, Paulus menasihati Timotius untuk mengejar keteladanan rohani, mengejar teladan yang ditinggalkan oleh Yesus sebagai seorang pemimpin rohani. Jadi kepemimpinan kita harus mengacu, harus standarnya Kristus, bukan yang lain. Kita harus melakoni apa yang dilakonkan oleh Yesus. Nah, selain itu juga memang ada tugas lain yang diminta oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai hamba Allah. Paulus meminta Timotius untuk memperingatkan. Ini mohon maaf, kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan lebih senang cari nyaman, gak berani menegur karena banyak pertimbangan, utamanya karena pertimbangan ekonomi. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Paulus mengingatkan Timotius untuk memperingatkan orang-orang kaya untuk tidak hanya semata-mata mengejar kekayaan duniawi dengan kesombongan, dengan keangkuhan, melainkan mengejar kekayaan rohani dengan kerendahan hati dan perbuatan yang terpuji, perbuatan yang baik. Peringatan ini terkait dengan persoalan yang telah diungkapkan Paulus dalam pembacaan kita sebelumnya. Paulus mengingatkan bahwa cinta uang adalah merupakan suatu penyimpangan dari iman yang berdampak pada penyiksaan diri. Jadi kita harus jadi hamba Allah, bukan hamba uang. Kita harus cari Tuhan terlebih dahulu, bukan semata-mata hidup hanya untuk mencari uang. Tapi Tuhan katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ketika kita percaya Kristus yang kita sembah, ketika kita yakin bahwa Dia Allah di atas segalanya, jadi saya katakan tidak perlu kita minta sesuatu sebenarnya dari Tuhan. Kalaupun kita harus minta, itu adalah sebuah pengakuan akan kemiskinan kita di hadapan Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita sadar dan kita percaya Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada kita, karena Tuhan Yesus telah memberikan segalanya buat kita. Jadi ketika kita percaya Kristus, maka kita adalah manusia Allah dan bukan manusia duniawi. Kita adalah milik Allah dan harus mengabdi kepada Allah sang pemilik hidup kita. Oleh karena itu sudah sepantasnya kita mengejar hal-hal yang rohani, memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang akan menopang tugas dan tanggung jawab kita semasa kita masih diberi kesempatan untuk hidup di bumi. Seperti pujian mengatakan bahwa hidup adalah kesempatan. Kesempatan mengejar karakter dan kekayaan rohani, bukan mengejar kefanaan duniawi. Kiranya Tuhan akan terus tolong dan topang kita di situasi kehidupan dunia yang memang sangat berat,
Karena dunia yang dikuasai oleh materialisme, konsumerisme. Tapi sekali lagi Alkitab mengingatkan, mari kita belajar untuk mencukupkan apa yang ada pada kita. Pasti Tuhan tolong. Dan pasti Tuhan buka jalan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Dan terus semangat berjuang. Karena engkau dan saya tidak sendirian. Ada Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk kekuatan kuasa firman yang boleh terus mengisi di setiap hati kami, memotivasikan dan menerbitkan fajar pengharapan yang akan terus memberikan kami kemenangan di tengah berbagai perjuangan kehidupan yang berat di dunia akhir zaman ini. Pakai hidup kami menjadi hamba Allah yang setia. Pakai hidup kami menjadi abdi Allah yang sejati. Sehingga kami menjauhi, kami menanggalkan segala kepalsuan. Agar hidup kami sungguh menjadi kesaksian dan sinar kemuliaan Tuhan terus bersinar atas kehidupan kami. Hamba berdoa dari tempat ini, siapapun yang mendengarkan, mereka yang sakit di dalam nama Yesus telah jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan, Tuhan Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati firman-Mu yang telah diberitakan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Amin.